Selamat datang di Blanak. Saat ini kita dengan bersenang hati menyambut kedatangan abang kita, ya Mas lah kita panggilnya, salah satu pelaku musik juga, rupa juga ya Mas ya, di Jogja, dari Jogja. Kebetulan ada kesempatan datang ke Padang dan ya kita culik aja ya untuk ngobrol-ngobrol gimana sih proses bermusik. Dan satu lagi, beliau juga orang yang akademis di bidang manajemen seni ya Mas ya. Mas jangan serius-serius amat Mas. Jadi orangnya udah datang, yaitu Mas Jono Terbakar. Jono Terbakri bang. Terbakri. Jadi jual roti tadi ya ceritanya. Iya. Oke Mas. Ya, welcome to Padang Mas. Baga kabar. Alhamdulillah sehat. Mas Jono baga kabar. Namo awak. Jono. Iya. Jono Terbakar. Terbakar itu apa yang terbakar Mas? Terbakar itu sebetulnya kalau secara nama itu nama saya kan Nihan Lanisi aslinya ya. Nihan Lanisi. Enggak ada Jono-Jononya. Enggak ada. Jadi Jono itu waktu SMA saya bikin nama waktu ospek itu bang. SMA. Saya bikin papan nama terus saya Jono gitu. Nah semua orang bingung kan, teman SMP saya bingung, yang satu SMA orang-orang bingung. Sebetulnya saya rebranding aja, takut kalau SMA kan suka coret-coret tembok tuh. Iya. Kan takut ntar ditangkap polisi kan. Ini Nihan ini gitu. Namanya Jono aja, ganti nama saya, ganti namu. Oh, ganti namo. Saya ganti namo. Kalau di Padang itu kita ganti namo tuh harus motong sapi dulu Mas. Waduh. Untuk saya tinggal di Jogja ya. Jadi terus Jono, akhirnya semenjak SMA nama saya Jono. Terus waktu kuliah tuh saya punya keisengan, tapi nama Jono Terbakar udah dari SMA ya, karena dulu saya dengerin Alexis on Fire namanya, ada band kayak hardcore gitu dari Amerika. Terus saya lihat kan Alexis on Fire itu disambung bang, nulisnya Alexis on Fire itu maksudnya Alex Terbakar. Kalau Jono Terbakar aja. Oh gitu. Saya ikut, karena saya kan hardcore banget. Oh iya. Hardcore dan hardro. Gitu bang. Dunia akhirat ya Mas. Iya. Dunia akhirat. Jadi Mas Jono ini adalah pemusik seniman di Yogyakarta. Beliau juga mempunyai ini nih yang luar biasanya nih. Memiliki 31 Mas? 31 ya. 31 album, Bro. Kalau jadi malam ini rekaman 32, Bang. Iya, Mas. Iya, nanti kalau studio masih buka di Padang. Iya, yang tempat ini ya. 32. 31 album. Rumah Irama berapa ya Mas Soneta kayaknya? Lebih sedikit tapi lebih terkenal. Kalau saya kan emang pengennya banyak nggak terkenal, Bang. Itu prosesnya 31 album itu gimana sih Mas? Sampai sebanyak itu pasti punya effort lebih untuk nulis atau bikin musiknya gitu gimana? Kalau dulu waktu awal-awal Jono Terbakar tuh itu ada di masa-masa kuliah. Saya kan kebetulan gabung di pecinta alam juga, jadi lebih sering di alam ya daripada di kampus gitu. Iya. Nah, itu kayak lirik-lirik itu datang aja, jadi ketika saya pulang dari naik gunung ya di rumah tinggal nulis gitu. Jadi nggak ada proses-proses yang sulit gitu, mengalir. Misalnya saya jajan es teh, kemarin ada lagu tentang es teh mungkin Iya. saya jalan-jalan ke pantai, pulang saya nulis, ibunya bilang 1000 kok minta manis mas gitu. Itu saya nggak nulis kan, saya cuma menuliskan ulang aja. Iya. Nah jadi nggak ada effort yang dulu awal-awal. Tapi ketika mulai fase-fase mungkin lulus kuliah, saya ambil S2 waktu itu. Karena lagi masa-masa yang berpikir, kebetulan juga banyak ketemu teman-teman rupa, teman-teman seni contemporary gitu. Jadi saya jadi malah banyak ngulik, banyak mikir waktu itu, dan muncul karya-karya yang agak konseptual gitu. Nah kalau sekarang fase hidupnya mungkin karena udah mau pensiun ya bang ya. Udah mau pensiun aja. Pensiun terus bang saya. Nggak usah kerja lah kita bang. Karena udah mau pensiun, jadi sekarang lebih banyak ke keikhlasan bang. Jadi kadang-kadang saya ikhlas kalau saya nggak bisa bikin lirik di studio, saya ikhlas akhirnya lagu instrumental. Jadi saya ikhlaskan aja gitu bang. Tawadu ya Mas. Tawadu. Nasi uduk tawadu. Dalam proses 31 itu kayaknya 31 album, seminggu tuh bisa bikin berapa lagu Mas? Bikinnya kalau yang sekarang, dulu masih 2018 sampai 2020 sebelum Covid itu masih direncanakan ya bang ya. Jadi saya bikin lagu di rumah hampir tiap hari. Pokoknya
karena waktu itu kan saya seniman Oh, iya. banget gitu. Karena nggak punya Iya. kerjaan lain. Iya, oh iya. Jadi waktu itu saya berpikir seniman tuh kerjanya apa. Setelah ngobrol dengan banyak seniman yang ada di Jogja, saya tersadar bahwa seniman itu tugasnya berpikir. Waktu itu saya disadarkan. Berarti setiap hari saya bangun saya harus berpikir. Kalau udah ada pikirannya ditulis. Ntar karyanya mau lukisan mau lagu terserah saya gitu, Iya. medianya. Nah ketika tugasnya berpikir, akhirnya meluangkan waktu. Memang saya dulu sempat punya jam kantor bang, waktu di Jogja. Yang waktu produktif itu kan tahun 18 sampai 19 saya. Itu bener-bener rekaman terus saya. Itu saya punya jam kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Saya ngantor sebagai seniman. Saya ngantor di warung kopi. Saya minta izin ke istri. Iya. Dari pagi sampai sore saya mau di sini. Ntar kegiatan apa saya nggak tahu. Nah itu hasilnya jadi 6 album, terus pameran juga. Istri ngebolehin loh. Nggak bolehin karena istri tahu di rumah sama di kafe sama ngerepotinnya. Jadi biarin aja lah kayak di kafe aja gitu. Daripada bikin repot di rumah kan. Iya. Sampai sekarang masih sering gitu bang istri saya. Jadi kamu pergi aja sana biar ada misalnya di rumah udah Inspirasi. suntuk gitu ya. Iya. Alhamdulillah punya istri yang memahami, karena kebetulan saya dulu nikah muda bang, umur 21. Jadi sebelum kita selesai kuliah dan lain-lain, sebenarnya istri saya tuh memahami proses dalam kehidupan. Mungkin kalau konteksnya ini kesenimanan ya. Iya. Memahami, sampai sekarang masih support, dan alhamdulillah ya masih gini-gini aja lah. Luar biasa. Kalau proses 31 album kalau kita sih sekarang dari 2009 proses sampai sekarang. Proses terus. Belum masih. Nggak apa-apa, Bang. Iya. Enggak apa-apa ya Mas ya. Emang harus proses terus bang. Iya. Kita nggak boleh stuck di. Tapi itu kan kayak makan tapi nggak berak-berak bang. Jadi saya tuh rilis albumnya berak aja bang. Ngeluarin kotoran. Iya. Gitu. Kalau beberapa musisi mungkin pengen sampai asik gitu, musiknya bener, mixing masteringnya asik. Nah saya anti terhadap itu, makanya rilisannya gampang dan cepat. Iya. Selain itu kita pernah ngobrol juga kan tentang dulu pernah hijrah katanya mengharamkan. Oh iya, mengharamkan babi bang, pernah. Sama. Oh, masih? Masih sekarang ada hal gitulah dulu. Iya. Gimana tuh Mas? Sampai Ini waktunya kebalik. panjang ini. Wah. Ceritanya bisa panjang. 2 jam kita Oke. Mas. Iya. Itu Minum dulu ini agak berat ini. santai Mas. Jadi katanya Mas pernah stop bermusik dulu lah, pengen beribadah dulu. Ya. Terus sampai Kembali lagi, ya. kembali lagi gitu Mas. Ceritanya gimana tuh Mas? Jadi- Kan ada juga tuh sekarang banyak teman-teman yang kayak gitu kan. Sebenarnya kayak saya juga kayak gitu ntar lagi nih. Iya. Bagus lah. Iya. Gantiin saya bang. Tapi gimana caranya mengembalikan itu lagi Mas? Atau Oke. dari sudut pandang yang beda lagi gitu? Jadi cerita awal kenapa begitu dulu ya. Iya, kenapa begitu? Jadi karena saya dulu nikah muda, saya menikah tuh juga pekerjaan saya tuh ngelesin gitar dan juga Jono Terbakar ini. Artinya kan semuanya di musik itu. Iya. Terus ketika sudah berproses, saya merasa lingkungan saya di kesenian itu tidak mendukung untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Waktu itu ya. Akhirnya karena saya masih muda waktu itu juga dan naif, David Bayu. Iya. Saya naif juga. Terus saya berpikir gimana caranya keluar dari lingkungan itu. Yang mana artinya saya merubah profesi saya kan gitu akhirnya. Iya. Ataupun kalau ada profesi seperti opik, mungkin penyanyi yang Iya. kayak gitu, Religius. akhirnya saya ada satu momen waktu itu ada pameran Mas Eko Nugroho, itu saya jadi opener. Terus setelah selesai acara seperti biasa kan pada minum bir dan lain-lainnya. Itu cuman saya sama istri saya sama anak yang dikandungannya yang nggak minum di situ. Iya. Jadi saya merasa tersentuh di situ. Kalau memang nggak mau minum, kenapa aku ada di sini ya? Saya mikir gitu. Akhirnya dari situ saya mencari-cari, karena kebetulan saya memang nggak suka ngikut ustadz ya. Saya cari-cari di Google, ustadz Google. Terus saya tuh nemu musik itu haram. Itu refreshing banget karena mungkin sama kayak di sini saya nggak tahu ya, tapi di Jogja kan Muhammadiyah kuat Iya, sama. basisnya ya. Nah, Iya. selama saya sekolah dari SD Muhammadiyah, SMP negeri, SMA negeri itu nggak pernah ada yang bilang musik haram selama ini gitu. Iya. Ini hal baru apa nih? Jangan-jangan aku nggak pernah diajarin, saya mikir gitu. Tapi saya coba karena
kayaknya kalau musik haram, kenapa saya pengen tahu gitu. Saya coba 3 bulan, tiba-tiba saya nggak main musik, nggak dengerin musik, ternyata hidup itu lebih tenang waktu itu. Karena kita jadi bisa berpikir, beribadah gitu ya. Kalau kita mau beribadah, saya ke masjid bisa nggak mikirin musik. Kan kadang-kadang dengerin musik kan lama gitu, senang gitu, pas lagi senang. Nah akhirnya saya bisa ngaji, bisa macam-macam. Oh, bener ini, kayak saya mikir itu, ini yang benar. Akhirnya saya masuk ke, mungkin kalau saya boleh sebut, saya dulu istilahnya apa ya, muslimnya modelnya salafi lah. Oh gitu ya. Jadi saya merubah penampilan, cingkrang, jenggot panjang, mindset juga saya ubah. Saya belajar bahasa Arab. Saya sempat belajar di Majelis Mujahidin, itu belajar bahasa Arab di sana. Yang ternyata beberapa teman itu mau berangkat ke Suriah untuk mau perang. Teman saya les itu. Jadi memang, dan cita-cita untuk ke Suriah dan mati itu udah ada waktu itu. Oh gitu. Kayaknya Udah memang pasrah. udah selesai nih. Hidup udah tenang, udah enak. Cuman untung disadarkan beberapa orang, termasuk beberapa ustadz yang menurut saya cukup sufi ya. Dia bilang, kamu kan punya keluarga kan, gitu. Punya istri. Kalau kamu mati, istrimu gimana gitu? Oh iya, benar juga ya. Saya mulai mikir itu. Terus akhirnya saya mencari cara bagaimana saya bisa berdakwah. Saya ini sebenarnya masih sangat ini ya. Religius ya. Enggak sih. Saya masih sangat concern terhadap hal itu gitu sampai sekarang. Tapi saya pikir-pikir, penampilan nggak harus kayak gitu, cara ngomong nggak harus antum. Kita nggak harus menjadi orang Arab pertama. Terus yang kedua, penafsiran agama masing-masing orang yang seagama pun berbeda gitu. Akhirnya saya cair dan saya kembali lagi ke kesenian karena itu roots di mana saya tumbuh gitu awalnya. Terus saya yakin semua orang yang mau jadi orang baik akan baik pada waktunya gitu, selama ada niatannya. Kita nggak perlu ngerecokin orang, kenapa kamu minum, nah gitu. Kalau dulu saya gitu pikiran saya, kayaknya kita harus ngerecokin orang-orang, ngomongin itu salah gitu. Nah kalau sekarang saya pikir, karena saya sudah melihat beberapa proses orang dan saya sendiri gitu, ternyata ya semua orang pada waktunya udah bakal masing-masing gitu ya. Ada yang ke arah sana, ke arah sini dan macam-macam. Cuman kita, nah makanya saya sampai bikin lagu waktu tahun 2017 tuh judulnya Doa Adalah Lagu Cinta Terbaik. Itu yang album Dunia Akhirat. Itu albumnya Nihan Lanisi, beda lagi nih, beda project. Beda lagi. Saya punya project yang asli saya, itu yang di situ alter ini ego. apa rupanya? Zona Terbakar ini kan pencitraan semua. Oh, dia ngomongin ini bohong semua. Buat apa kita ngomongin Caleg. Oh, caleg. Oh iya. Cita-cita saya jadi politisi. Iya, yang tadi kita bahas ya. Iya. Mudah-mudahan gitu ya Mas ya. Jadi moga-moga nggak salah narasumber lah ya. Takutnya salah gitu. Oke. Jadi itu album Nihan Lanisi. Yang Doa Adalah Lagu Cinta Terbaik ya, album Nihan Lanisi. Oh, itu berapa lagu Mas dalamnya? Saya rilis 4 album kalau nggak salah Nihan Lanisi itu. Nihan Lanisi itu 4 dalam album 1 Mas. tahun. Lagunya ya tentang religi lah gitu ya, tentang Itu di masa yang sudah tidak religius. oh gitu. Tapi perenungan yang lebih personal, lebih dalam. Yang saya rasa kalau di Zona Terbakar tuh kan Zona Terbakar udah punya beberapa pendengar ya, yang mungkin nggak relate gitu. Saya rasa waktu itu saya pengen keluar secara Nihan Lanisi, apa adanya saya sendiri. Zona Terbakar tuh sebenarnya udah mulai politis menurut saya, karena saya juga mempertimbangkan yang dengerin gitu kadang-kadang. Oh iya, ini didengerin orang nggak ya gitu ya? Kayak gitu? Enggak, maksudnya pendengarnya kan beberapa memang golongan kritis ya, di ICU. Kritis. Jadi kalau Nihan Lanisi itu semau-mau saya gitu. Kalau Zona Terbakar itu semau-mau saya, tapi dalam konteks kesenian. Oh gitu. Dan Lanisi kadang-kadang ada mungkin, oh masnya ini terlalu religius. Nah, kalau menurut saya orang lihat bisa kayak gitu. Oh, masnya ini nggak asik orangnya gitu. Tapi kalau Zona Terbakar tuh pure di kesenian, saya memandang dunia dari sudut pandang kesenian. Oh, kalau sekarang ini Nihan Lanisi atau Zona Terbakar? Jono Terbakar. Kalau saya sekarang ngomong sebagai Zona Terbakar, Iya. tapi saya juga Nihan Lanisi ya. Iya. Sebenarnya bipolar ya. Oke, Mas, karyanya udah nih 31 album. Bakal nambah lagi ntar malam. Ya, insya Allah ya. Semoga nggak jadi terlalu serius nanti. biar harus ke Padang lagi kan. Oh, iya. Rekaman lagi. Iya, saya mau nanyain itu nih, Mas. Baru berapa hari ya Mas di Padang ya? Ada 2 hari. 2 hari ya, hari Iya, kedua. Hari kedua. Jogja, Padang, menurut Mas persamaannya apa atau perbedaannya atau yang Mas rasakan? Padang
ini kan Mas sebagai orang yang pertama datang ke Padang gitu. First impressionnya Padang kayaknya sama aja. Ya, secara ini mirip ya Mas ya. Karena kebetulan saya punya teman-teman Padang juga di Jogja dulu. Terus ketika kesini ya mirip suasananya menurut saya. Iklimnya, pertemanannya sama gitu. Terus cuman makanannya aja yang mungkin saya nyari gudeg tadi belum nemu. Itu salah satu kelemahannya Padang sih menurut Tapi saya. ada Mas, angkringan ada Mas. Oh, ada angkringan. Wah, kan belum lihat angkringan di Padang. Waduh, Tapi semuanya orang Jogja di sana Mas. Oh, gitu. Yang jual angkringan. Berarti kurang lama saya di sini. Iya, ntar kayaknya kalau ntar malam bisa jalan-jalan ke sana kita angkringan. Tapi ngapain ya Mas ya? Udah nyampe di Padang kok nyari angkringan? Itu kebetulan sering saya alami Mas waktu saya ke Bandung. Datang terus sarapan dong, ini makanan paling enak di sini. Saya diajak makan gudeg kamar saya. Pada suka bercanda teman saya. Terus kemarin di Kalimantan makan makanan Gunung Kidul di sebelahnya Jogja. Itu makanan terkenal di Pangkalan Bun itu. Kenapa orang pada bercanda sama saya semua ya gitu. Kan pengen makannya makanan di situ gitu. Kalau makanan Padang gimana Mas? Makanan Padang saya cocok Mas. Karena di Bogor itu untuk mendapatkan yang rasa-rasa enak di sini itu agak mahal menurut saya. Yang seperti kita di sini. Seperti di sini misalnya saya di Mama Lolong itu ya. Iya. Saya tadi makan 17 gitu rendang. Enak banget gitu. Iya. Di sana kan harus 40.000 gitu. Oh, sampai segitu. Iya, yang rasanya kayak gitu agak mahal, Bang. Oh, gitu. Kalau di Bogor, di Jabodetabek ya. Wah, kalau di Padang ada lagi nih. Banyak tempat makan yang enak, pasti enak. Jadi makanya saya kepikiran jadi reseller ini malah. Jadi pengen kerja sama Mama Lolong. Mama Lolong ntar kirim, saya bikin open PO gitu. Oke. Mas, balik lagi. Teman-teman kayaknya pengen nanya nih Mas. Iya. Ada yang kegelian atau Mas Jono kok bisa 31 album atau gimana? Apa yang pengen ditanyakan sama Mas nih? Ada beberapa orang kayaknya mau nanya nih Mas. Boleh? Boleh. Boleh. Silakan. Ada pertanyaan Dari Zoom ya? Dari Zoom. Dari Zoom. Iya, dari Amerika dia orangnya Mas. Okay. Ya, for a friend Mas. Iya. Oke, sebelumnya assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Nando. Sebenarnya saya nggak pertanyaan sih, Apa? lebih ke permintaan. Bisa dong buatin lagu lagi di Padang gitu kan? Kan proses penciptanya kan proses Pengalamannya ya? Rekamannya itu kan dari proses abang di sini gitu. Iya. Biasanya kalau buat karya, itu doang sih. Keinginannya, permintaan ini Mas. Permintaan. Siap. Ya, pengalaman Mas di Padang gitu kan. Kita besok Mas balik. Ini Mas Jono bikin lagu di Padang gitu. Nah, itu permintaannya Mas juga soalnya kan. Iya. Siap, Bang. Udah saya siapin judulnya Sunyi adalah bunyi terbaik. Jadi nanti konsepnya 3 menit kosong gitu. Karena saya menemukan ketenangan di Padang, Bang. Kalau di sana kerja ya Mas ya? Di Bogor terutama kerja saya kehilangan iklim kesenian di Bogor Bang sebetulnya. Makanya saya setahun tuh pulang paling nggak 4-5 kali ke Jogja. Buat 5 kali. Buat tetap waras gitu ya secara semangat berkarya dan semangat hidupnya. Karena di Bogor tuh saya belum menemukan, mungkin karena kota satelit tempat orang pulang kerja ya. Pulang kerja terus orang capek, energinya berbeda gitu dengan mungkin Padang dengan Jogja dan lain-lain. Iya, kota sibuk ya kayaknya Iya. Mas ya. Ada lagi yang mau bertanya Regan atau apa kayak ada yang mau Ada bertanya? door prize ini. Ada door prize. Nanti ada payung sama itu kemoceng. Ada yang tanya Bang Alek ya? Nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada. Oke Mas, thank you Mas. Ada lagi Welcome. nih terakhir. Ada apa nih? Mas John. Pertanyaan terakhir ini buat teman-teman di Padang lah maksudnya. Supaya apa ya? Semangat berkesenian teman-teman di sini itu tidak pernah padam lah. Maksudnya begini. Mas John punya 31 album, berarti kan itu salah satu pembuktian bahwa eksistensimu secara berkesenian masih kau perjuangkan, kan begitu. Nah, ada nggak nih yang bisa Mas John share ke teman-teman di sini? Ya supaya itu jadi pemantik juga buat teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini. Itu aja sih. Oke, ini saya kasih yang bisa di quote gitu ya kan. Iya. Story bikin gitu. Thumbnail gitu. Ini pertanyaan sangat menarik dan saya pengen jawab. Jadi banyak orang yang mungkin bingung Jono Terbakar merilis karya yang mungkin kalau secara lagu ya, bahkan lukisan saya tuh kayak mentah kayak draft gitu, Bang. Saya liris. Nah, itu kenapa saya lakukan? Karena saya yakin karya itu sebenarnya cuma biji, Bang. Benih aja.
Nah, benih-benih yang tidak dirilis itu kan benih yang tidak ditanam di tanah itu. Kita nggak pernah tahu dia tumbuh atau enggak gitu. Nah, daripada kita menunggu si benih jadi pohon di alam mimpi kita, kalau saya mending ditanam di kenyataan gitu, Bang. Jadi kita tahu nanti dapat feedback dari orang, oh ini lagunya jelek, aku nggak suka ini, aku suka ini, tentang apa sih Bang, nanya gitu. Walaupun sementah-mentahnya karya itu kalau saya gitu. Jadi segera dirilis, dipublikasikan apa yang kita punya gitu, karya, supaya kita bisa tahu apakah itu layak tumbuh atau tidak, apa kita harus membuat yang baru, kita harus membuat apa. Itu sih, Bang. Bisa kan jadi YouTube Short bisa ya? Iya, bisa. Politisi, Bro. Politisi kan Nomor harus berapa, Mas? -3, Bang. -3. Capres -3. Oke. Oke. Dari obrolan kita tadi, kita udah tahu Mas Jono ini adalah ya, kita udah 31 album, Bro. Prosesnya aduh. Ya, semangatnya dan pesannya tadi mungkin jadi motivasi buat kita bersama. Semoga obrolan ini bermanfaat buat kita-kita yang ada di sini. Terus kita juga pengen lihat Mas Jono perform. Oke, di YouTube Satu album ya, Mas? Atau berapa? Benar ambil dari YouTube aja perform. Oh. Dipotongnya di YouTube, masukin ke sini. Oke. Mas Jon, tempat dan waktunya dipersilahkan, Mas Jon. Udah set dikit.